Melawan Myanmar, Laos wajib menang. Melawan Vietnam seperti hitungan. Ini benar-benar mantap. Piala AFF tidak lama lagi. Ini sangat seru dibahas. Tonton sampai akhir ya. Inilah line up mengerikan timnas Indonesia di Piala AFF. We've had good sessions, good intensity. The players have came in good spirit. They're very excited. Presiden ingin memastikan kesejahteraan atlet itu menjadi prioritas. Piala AFF 2026 bakal menjadi panggung timnas Indonesia. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Timnas Indonesia berada di pot 3 Piala AFF 2026 bersama Filipina. Dalam drawing di pot tersebut, tim Garuda sudah dipastikan bersama pemenang playoff antara Brunei atau Timor Leste, Kamboja, dan Vietnam yang merupakan juara bertahan. Singapura menjadi tim terakhir yang ditarik masuk dalam grup tersebut. Piala AFF 2026 atau yang kini dikenal dengan nama ASEAN Hyundai Cup 2026 kali ini digelar dengan jadwal yang berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya. Jika sebelumnya digelar pada akhir tahun, kini turnamen tersebut digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Masih menggunakan sistem round robin dengan setiap tim menjalani 2 laga kandang dan laga tandang di fase grup, serta 2 leg pertandingan home and away pada semifinal dan final. Piala AFF 2026 akan kembali menjadi suguhan yang dinantikan penggemar timnas Indonesia. Grup A, Vietnam, Singapura, Timnas Indonesia, Kamboja, Brunei/Timor Leste. Grup B, Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, Laos. Jadwal pertandingan 24 Juli 2026, Kamboja versus Singapura. 24 Juli 2026, pemenang kualifikasi versus Vietnam. 27 Juli 2026, Indonesia versus Kamboja. 27 Juli 2026, Singapura versus pemenang kualifikasi. 31 Juli 2026, pemenang kualifikasi versus Indonesia. 31 Juli 2026, Vietnam versus Singapura. 3 Agustus 2026, Kamboja versus pemenang kualifikasi. 3 Agustus 2026, Indonesia versus Vietnam. 7 Agustus 2026, Vietnam versus Kamboja. 7 Agustus 2026, Singapura versus Indonesia. FIFA Series 2026 telah resmi berakhir dengan timnas Indonesia berada di peringkat kedua usai dikalahkan Bulgaria pada partai puncak. Namun beberapa pemain kemungkinan besar akan menjadi tulang punggung skuad Garuda di ajang Piala AFF 2026 mendatang. Debut John Hartman di timnas Indonesia berakhir cukup impresif. Meski baru menangani tim merah putih selama 2 bulan, ide permainan yang bakal diterapkan sudah mulai terlihat di FIFA Series. Di pertandingan pertama kontra Saint Kitts and Nevis, timnas Indonesia tampil sangat luar biasa. Jay Itzes dan kawan-kawan mampu meraih kemenangan dengan skor sangat telak, yakni 4-0. Pada laga kedua kontra Bulgaria, secara permainan skuad Garuda tampil cukup luar biasa. Mereka mampu menguasai jalannya pertandingan meski harus menelan kekalahan 1-0 melalui gol penalti yang dicetak pada menit ke-38. Berikutnya, John Hartman akan menjalani ajang yang tak kalah berat. Timnas Indonesia akan bertanding di Piala AFF 2026 yang rencananya bakal digelar pada 24 Juli sampai 26 Agustus 2026. Dalam ajang tersebut, timnas Indonesia hampir dipastikan tidak akan tampil dengan kekuatan penuh. Pemain-pemain dari Eropa seperti Emil Audero, Jay Itzes, dan Calvin Verdong kemungkinan bakal absen karena berbenturan dengan agenda klub. Piala AFF yang tidak termasuk agenda FIFA pun membuat para pemain tersebut akan sangat sulit dilepas oleh klub. Oleh karena itu, John Hartman akan mengandalkan pemain-pemain lokal dan nama yang berkiprah di kompetisi Asia Tenggara. Berdasarkan 23 nama yang dipanggil di skuad final FIFA Series 2026, akan ada banyak pemain bakal bergabung dengan tim di Piala AFF. Siapa saja? Berikut prediksinya. Di posisi penjaga gawang,
Cahya Supriyadi dan Nadeo Argawinata hampir dipastikan bakal bergabung. Sementara Marten Paes dan Emil Audero cukup sulit karena pada bulan Juli di Eropa kompetisi sudah mulai kembali atau memasuki masa pramusim. Kiper seperti Hernando Ari dan Teja Paku Alam kemungkinan akan dipanggil untuk mengisi kekosongan. Ngeri, pemain FIFA ASEAN Cup ada David da Silva, Haaland, Mbappe, Erick Thohir sampai ngomong gini. Nanti akan kita usulkan ke Pak Menpora, ada 3 pemain tambahan untuk senior. Ya. Really important 3 points, and yeah, what can I say? We have to go again. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti. Langkah agresif PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan demi mendongkrak prestasi timnas Indonesia belakangan ini terus menuai sorotan. Meski banyak diapresiasi oleh para pendukung Garuda karena performa tim yang meningkat, gelombang naturalisasi ini ternyata memicu polemik hukum dan administratif di kompetisi luar negeri, khususnya di Liga Belanda. Baru-baru ini pengamat sepak bola asal Belanda Tijmen van Wissing melontarkan kritik yang sangat tajam. Ia bahkan tidak segan-segan menyebut para pemain diaspora yang langsung menerima paspor Indonesia tanpa pertimbangan matang sebagai tindakan yang bodoh. Mengapa hal ini bisa terjadi? Pernyataan keras Van Wissing ini dipicu oleh masalah keabsahan status bermain beberapa penggawa timnas Indonesia di Liga Belanda. 2 nama yang kini tengah menjadi pusat perhatian adalah Dian James dan Nathan Chue Aon. Masalah ini mencuat ke permukaan setelah klub NAC Breda secara resmi mengajukan tuntutan agar pertandingan melawan Go Ahead Eagles diulang. Dalam laga tersebut, NAC Breda kalah telak dengan skor 0-6. Mereka memprotes bahwa Dian James tidak memenuhi syarat untuk dimainkan sebagai pemain lokal atau Uni Eropa. Bek kiri yang kini telah memegang paspor warga negara Indonesia (WNI) tersebut diduga tetap didaftarkan oleh Go Ahead Eagles sebagai pemain lokal, padahal status kewarganegaraannya telah berubah. Langkah protes NAC Breda ini kemudian menjalar ke klub lain. Top Os turut mengajukan keberatan serupa setelah mereka menelan kekalahan 1-3 dari Willem II. Pihak klub secara resmi mempermasalahkan status Nathan Chue Aon yang ikut diturunkan dalam pertandingan tersebut. Melihat kekacauan administratif yang terjadi, Tijmen van Wissing menilai bahwa situasi pelik ini seharusnya sudah bisa diprediksi sejak awal oleh sang pemain beserta agen mereka. Regulasi sepak bola di benua biru memang sangat ketat mengenai kuota dan standar pemain di luar Uni Eropa. Saya pikir itu jauh lebih bodoh dari para pemain dan agen. Mereka seharusnya memikirkannya matang-matang, ujar Van Wissing sebagaimana dikutip dari Twente Fans, Kamis 2 April 2026. Lebih lanjut, Van Wissing menjelaskan implikasi finansial yang sangat berat dari perubahan status kewarganegaraan ini. Di Liga Belanda, Eredivisie, seorang pemain berstatus non-Uni Eropa memiliki standar gaji minimum yang sangat tinggi, yakni mencapai €608 atau sekitar 11,9 miliar rupiah. Angka standar gaji yang fantastis ini tentu menjadi beban berat bagi klub-klub Eredivisie yang tidak memiliki anggaran raksasa. Akibatnya, pemain-pemain potensial seperti Dian James atau bahkan Mace Hilgers justru terancam kehilangan daya tarik dan menjadi kurang diminati oleh klub-klub kasta tertinggi Belanda tersebut karena regulasi finansial ini. Van Wissing juga menyayangkan para pemain muda yang dinilai terlalu silau dengan euforia membela timnas Indonesia tanpa melihat dampak jangka panjang bagi karir profesional mereka di Eropa. Ia bahkan mencontohkan kasus lain seperti tim Gaypens di FCMN. Gaypens seharusnya tidak tertipu oleh kampanye Indonesia itu. Memang bagus mereka terbang ke sana, tetapi itu hanya berujung pada kesengsaraan. Tandasnya menutup kritik. Polemik ini tentu menjadi alarm keras bagi PSSI, para pemain diaspora dan agen mereka agar lebih cermat lagi dalam memahami regulasi hukum sepak bola internasional sebelum mengambil keputusan besar terkait perpindahan federasi dan kewarganegaraan. Media Belanda, Telegraph, menuliskan bahwa beberapa pemain Liga Belanda, termasuk 4 dari timnas Indonesia, dinonaktifkan untuk sementara waktu akibat masalah paspor. Selain Dian James yang tidak dilibatkan Go Ahead Eagles dalam latihan dan pertandingan, Justin Hubner serta Nathan Chue Aon juga terpaksa diparkir untuk beberapa waktu ke depan.
Hubner membela Fortuna Sittard di Eredivisie 2025-2026, sementara Nathan memperkuat Willem II di kasta kedua Liga Belanda. Timnas Indonesia dipastikan akan kembali menjalani agenda internasional dalam kalender FIFA Matchday pada 1 hingga 9 Juni 2026. Pada periode tersebut, skuad Garuda mendapat kesempatan melakoni 2 pertandingan uji coba sebagai bagian dari program pembinaan tim. Hingga saat ini, calon lawan yang akan dihadapi masih belum ditentukan. Proses penentuan lawan dilakukan melalui koordinasi internal antara PSSI, Badan Tim Nasional, BTN, serta tim pelatih demi memastikan kesiapan tim. Langkah ini menjadi penting karena pemilihan lawan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pertandingan yang dijalani Timnas Indonesia. 2 kiper tersebut pun cukup tampil luar biasa bersama timnya di Super League. Jordi Angat, Doni Tri Pamungkas, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh akan menjadi tulang punggung lini belakang Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 nanti. Sementara Jay Itzes sampai Kevin Dix kemungkinan bakal absen dalam ajang tersebut. Ivar Jenner dan Eliano Reijenders menjadi pemain yang kemungkinan besar bakal dipanggil untuk mengisi lini tengah. Keduanya saat ini bermain di Super League sehingga tidak akan ada kendala. Di lini serang, John Hartman memiliki banyak opsi, mulai dari Beckham Putra, Mauro Zylstra, Ramadan Sananta, dan Yakob Sayuri bisa menjadi opsi untuk lini serang. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mulai memetakan kekuatan skuadnya menjelang ASEAN Championships 2026 atau Piala AFF yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli sampai 26 Agustus mendatang. 2 talenta muda, Doni Tri Pamungkas dan Beckham Putra, disebut Hartman sebagai kandidat kuat untuk menjadi pilar penting Garuda di turnamen tersebut. Pernyataan itu muncul setelah Hartman merasa puas dengan penampilan keduanya saat masuk sebagai pemain pengganti dalam laga penutup FIFA Series kontra Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 30 Maret 2026. Meski tampil dari bangku pengganti, Doni dan Beckham dinilai mampu menghadirkan dimensi baru dalam permainan Indonesia. Saat Beckham dan Doni tampil sangat baik dari bangku pengganti, kata John Hartman usai pertandingan. Mereka menunjukkan bahwa untuk Hyundai Cup nanti, mereka bisa menjadi pemain penting. Kepercayaan diri mereka meningkat dalam beberapa hari ini. Mereka mulai memahami gaya permainan kami. Adapun Doni masuk menggantikan Justin Hubner pada menit ke-73. Sementara Beckham menyusul 6 menit kemudian menggantikan Joey Pelupesi. Kehadiran keduanya memberikan dampak positif pada alur serangan Indonesia, meski skuad Garuda pada akhirnya harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 1-0. Soal keputusan tidak memainkan keduanya sejak awal, pelatih berusia 50 tahun itu menjelaskan adanya pertimbangan taktis. Bulgaria dinilai memiliki karakter permainan yang jauh lebih keras secara fisik dibandingkan lawan sebelumnya, Saint Kitts and Nevis. Apakah saya bisa memasukkan mereka lebih awal? Mungkin iya, tapi melawan tim dengan gaya fisik, Anda harus memilih momen yang tepat saat permainan mulai terbuka dan ruang lebih tersedia. Persiapan menuju ASEAN Championships 2026 memang menyimpan tantangan tersendiri bagi Hartman. Turnamen ini tidak masuk kalender internasional resmi FIFA, sehingga timnas kemungkinan besar tidak bisa diperkuat oleh sejumlah pemain diaspora yang berkarir di Eropa seperti Jay Itzes dari Italia, Kevin Dix dari Jerman, dan Calvin Verdong dari Prancis. Selain Doni dan Beckham, Hartman juga dapat mengandalkan Rizky Ridho yang tampil konsisten tanpa tergantikan dalam 2 laga terakhir FIFA Series. Nama lain yang mencuri perhatian adalah Ramadan Sananta, yang bahkan disamakan Hartman dengan gaya permainan striker kawakan dari Prancis Olivier Giroud. Di ASEAN Championships 2026, Indonesia menghuni grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang babak playoff antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Menilik catatan sejarah, dari 15 edisi yang telah diikuti, prestasi tertinggi Garuda adalah runner-up sebanyak 6 kali pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Ngeri, pemain FIFA ASEAN Cup ada David da Silva, Haaland, Mbappe, Erick Thohir sampai ngomong gini. Nanti akan kita usulkan ke Pak Menpora, ada 3 pemain tambahan untuk senior.
Uji coba tidak hanya dimanfaatkan untuk mencari hasil, tetapi juga sebagai sarana evaluasi performa pemain dan penerapan strategi. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman diperkirakan akan mulai mempersiapkan tim sejak Mei 2026. Persiapan lebih awal dibutuhkan agar para pemain dapat beradaptasi dengan sistem permainan serta membangun kekompakan. FIFA Matchday kali ini memiliki arti penting karena menjadi bagian dari persiapan menuju Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Dua laga uji coba akan dimanfaatkan untuk menguji komposisi pemain, termasuk kemungkinan rotasi dan pematangan taktik. Menuju Piala AFF 2026, Timnas Indonesia bidik dua uji coba penting di FIFA Matchday. Timnas Indonesia saat melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026. Timnas Indonesia dipastikan akan kembali menjalani agenda internasional dalam kalender FIFA Matchday pada 1 hingga 9 Juni 2026. Pada periode tersebut, skuad Garuda mendapat kesempatan melakoni 2 pertandingan uji coba sebagai bagian dari program pembinaan tim. Hingga saat ini, calon lawan yang akan dihadapi masih belum ditentukan. Proses penentuan lawan dilakukan melalui koordinasi internal antara PSSI, Badan Tim Nasional, BTN, serta tim pelatih demi memastikan kesiapan tim. Langkah ini menjadi penting karena pemilihan lawan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pertandingan yang dijalani Timnas Indonesia. Uji coba tidak hanya dimanfaatkan untuk mencari hasil, tetapi juga sebagai sarana evaluasi performa pemain dan penerapan strategi. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman diperkirakan akan mulai mempersiapkan tim sejak Mei 2026. Persiapan lebih awal dibutuhkan agar para pemain dapat beradaptasi dengan sistem permainan serta membangun kekompakan. FIFA Matchday kali ini memiliki arti penting karena menjadi bagian dari persiapan menuju Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Dua laga uji coba akan dimanfaatkan untuk menguji komposisi pemain, termasuk kemungkinan rotasi dan pematangan taktik. Menuju Piala AFF 2026, Timnas Indonesia bidik 2 uji coba penting di FIFA Matchday. Timnas Indonesia saat melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026. Timnas Indonesia dipastikan akan kembali menjalani agenda internasional dalam kalender FIFA Matchday pada 1 hingga 9 Juni 2026. Pada periode tersebut, skuad Garuda mendapat kesempatan melakoni 2 pertandingan uji coba sebagai bagian dari program pembinaan tim. Hingga saat ini, calon lawan yang akan dihadapi masih belum ditentukan. Proses penentuan lawan dilakukan melalui koordinasi internal antara PSSI, Badan Tim Nasional, BTN, serta tim pelatih demi memastikan kesiapan tim. Langkah ini menjadi penting karena pemilihan lawan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pertandingan yang dijalani Timnas Indonesia. Uji coba tidak hanya dimanfaatkan untuk mencari hasil, tetapi juga sebagai sarana evaluasi performa pemain dan penerapan strategi. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman diperkirakan akan mulai mempersiapkan tim sejak Mei 2026. Persiapan lebih awal dibutuhkan agar para pemain dapat beradaptasi dengan sistem permainan serta membangun kekompakan. FIFA Matchday kali ini memiliki arti penting karena menjadi bagian dari persiapan menuju Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Dua laga uji coba akan dimanfaatkan untuk menguji komposisi pemain, termasuk kemungkinan rotasi dan pematangan taktik. Menuju Piala AFF 2026, Timnas Indonesia bidik 2 uji coba penting di FIFA Matchday. Timnas Indonesia saat melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026. Timnas Indonesia dipastikan akan kembali menjalani agenda internasional dalam kalender FIFA Matchday pada 1 hingga 9 Juni 2026. Pada periode tersebut, skuad Garuda mendapat kesempatan melakoni 2 pertandingan uji coba sebagai bagian dari program pembinaan tim. Hingga saat ini, calon lawan yang akan dihadapi masih belum ditentukan. Proses penentuan lawan dilakukan melalui koordinasi internal antara PSSI, Badan Tim Nasional, BTN, serta tim pelatih demi memastikan kesiapan tim. Langkah ini menjadi penting karena pemilihan lawan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pertandingan yang dijalani Timnas Indonesia. Uji coba tidak hanya dimanfaatkan untuk mencari hasil, tetapi juga sebagai sarana evaluasi performa pemain dan penerapan strategi. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman diperkirakan akan mulai mempersiapkan tim sejak Mei 2026. Persiapan lebih awal dibutuhkan agar para pemain dapat beradaptasi dengan sistem permainan serta membangun kekompakan.
FIFA Matchday kali ini memiliki arti penting karena menjadi bagian dari persiapan menuju Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Dua laga uji coba akan dimanfaatkan untuk menguji komposisi pemain, termasuk kemungkinan rotasi dan pematangan taktik. Menuju Piala AFF 2026, Timnas Indonesia bidik dua uji coba penting di FIFA Matchday. Timnas Indonesia saat melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026. Timnas Indonesia dipastikan akan kembali menjalani agenda internasional dalam kalender FIFA Matchday pada 1 hingga 9 Juni 2026. Pada periode tersebut, skuad Garuda mendapat kesempatan melakoni 2 pertandingan uji coba sebagai bagian dari program pembinaan tim. Hingga saat ini, calon lawan yang akan dihadapi masih belum ditentukan. Proses penentuan lawan dilakukan melalui koordinasi internal antara PSSI, Badan Tim Nasional, BTN, serta tim pelatih demi memastikan kesiapan tim. Langkah ini menjadi penting karena pemilihan lawan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pertandingan yang dijalani Timnas Indonesia. Uji coba tidak hanya dimanfaatkan untuk mencari hasil, tetapi juga sebagai sarana evaluasi performa pemain dan penerapan strategi. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman diperkirakan akan mulai mempersiapkan tim sejak Mei 2026. Persiapan lebih awal dibutuhkan agar para pemain dapat beradaptasi dengan sistem